Pemirsa, lalu bagaimana layanan kesehatan warga negara yang sedang mudik lebaran kali ini? Kami akan membahasnya bersama dengan bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, Dr. Obrin Parulian, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Dr. Obrin. Selamat siang, Mbak Marcelina. Selamat siang seluruh pemirsa Metro TV dimanapun berada. Baik, Pak Obrin, hampir 194 juta warga Indonesia akan melakukan mudik. Nah, apa langkah antisipasi dari Kementerian Kesehatan untuk menjamin layanan kesehatan ini tersedia di titik-titik mudik? Baik, terima kasih. Memang sesuai dengan informasi dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bahwa sekitar 193,6 juta masyarakat akan bergerak dalam rangka mudik dan arus balik nanti. Nah, Kementerian Kesehatan kami sudah menyampaikan beberapa kali informasi ini sebagai bagian integral dari pemerintah mengantisipasi hal ini telah menyiagakan seluruh unit layanan kesehatannya. Jadi kita secara total 15.075 unit layanan di seluruh Indonesia itu kita siagakan. Terdiri dari 10.147 puskesmas, kemudian ada 3.158 rumah sakit, ada 352 public safety center 119, termasuk 51 balai karantina kesehatan yang ada di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, dan ada 1.569 pos kesehatan di jalur mudik. Ya, di sepanjang jalur mudik itu secara total ada 15.069. Namun ini setiap hari bergerak lagi sesuai dengan pembukaan titik baru yang dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi maupun kabupaten kota di masing-masing wilayah. Jadi Kementerian Kesehatan dalam hal ini menyiagakan seluruh unit layanannya. Baik, Pak Obrin, kalau kita melihat ini potensi kemacetan sudah terjadi di sejumlah titik. Nah, dalam kondisi darurat misalnya ada penumpang yang mengalami gangguan kesehatan, tapi kondisinya sedang macet, Pak. Nah, apa langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh pemudik? Baik, terima kasih Mbak Marcelina. Jadi dalam konteks mudik ini tentu kita ada koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Saya kasih contoh ketika di jalur tol. Di jalur tol kita menyiagakan di seluruh titik rest area disiagakan posko terpadu, yang dimana di dalamnya itu ada dari unsur Korlantas, dari Badan Pengelola Jalan Tol, dari Kementerian Perhubungan, dan ada dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini posko pelayanan kesehatan. Dan kita berkoordinasi, jadi ketika ada kemacetan di jalan tol, kemudian ada warga yang membutuhkan, itu sudah diantisipasi oleh BPJT nanti melalui unit-unit yang mengelola ruas tol. Kita standby di posko, kemudian akan ada layanan yang bergerak, yang dikoordinir oleh pengelola jalur tol tersebut. Jadi nanti petugas kita ada siaga di beberapa tempat, di beberapa titik, dan sebagian sudah masuk dalam unit layanan ambulans yang bergerak di jalur-jalur tol bersama dengan Jasa Marga dan Badan Pengelola Jalan Tol. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan di sepanjang jalur tol tersebut. Teknisnya seperti apa, Pak? Nanti kalau ada yang membutuhkan layanan bisa menghubungi kemana, dan juga kira-kira adakah target misalnya akan dilayani dalam berapa waktu begitu untuk menangani jika ada kondisi-kondisi darurat? Oke, yang pertama adalah kesiagaan dari 4 sampai 16 ya, jadi dari 4 April sampai 16 April. Kemudian kita siagakan posko ini 24 jam, Mbak ya. Jadi ada posko, kemudian nanti ada sistem rujukan juga. Setiap posko ini diampu oleh puskesmas maupun rumah sakit di wilayah itu. Jadi ada sistem rujukan yang bergerak juga. Kemudian untuk kasus-kasus yang sifatnya emergensi, kita ada namanya call center 119 ya. Contoh, ketika misalnya ada di wilayah, misalnya di jalur wilayah Bandung misalnya gitu ya, ada yang
mengalami sakit di dalam perjalanan, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses layanan 119. Khusus di Bandung itu sudah tersedia di Play Store dan di App Store juga ya untuk aplikasinya. Namun ketika bisa di-call langsung 119 dan sistem ini nanti akan menggerakkan resources yang terdekat ke situ untuk mengakses. Apabila di jalur non-tol, kita juga ada sediakan, daerah menyediakan lewat PSC 119-nya, itu ada namanya ambulan roda 2. Jadi dalam bentuk motor yang segera akan mendekati titik pelaporan itu. Karena pelaporan sistem 119, misalnya khusus di Bandung, itu sudah dalam bentuk geotagging, jadi tahu itu di titik mana yang harus didatangi. Demikian, jadi nanti ada sistem yang bergerak. Demikian Mbak Marcelina. Call center 119 ya Pak, bisa dicatat oleh pemirsa kami Ya. juga. Nah Pak Obrin, untuk mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh Kemenkes ini, apakah bisa dijamin nanti kemudian layanannya akan gratis atau seperti apa? Atau apakah bisa menggunakan BPJS juga kalau masyarakat pemudik bepergian keluar kota? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan dengan kami. Pertama kami jelaskan bahwa untuk posko, ya, untuk posko, seluruh posko yang disiagakan Kemenkes didukung oleh provinsi dan kabupaten kota, itu semuanya free ya Mbak ya. Untuk poskonya semuanya free untuk layanan kesehatannya. Dan ketika yang berikutnya adalah ketika masyarakat tiba di tempat tujuan atau dalam perjalanan membutuhkan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan, kita berharap masyarakat ini sudah punya BPJS ya. Dan BPJS juga sudah menyampaikan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bahwa sepanjang jalur mudik di tempat tujuan, begitu juga nanti ketika balik, semua di-cover BPJS bagi yang sudah punya BPJS. Kemudian ada pengecualian untuk laka lantas. Tentu untuk laka lantas itu di-cover oleh Jasara Harja. Ada sistemnya sendiri. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat yang mudik, jangan khawatir, di sepanjang perjalanan mudik ini Bapak Ibu bisa mengakses layanan di posko-posko kesehatan terdekat secara free. Kemudian ketika sakit dan harus mendapatkan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, jangan lupa bahwa kartu BPJS atau identitas Bapak Ibu KTP untuk mendapatkan pelayanan. Jadi BPJS kesehatannya berlaku. Demikian Mbak Marcelina. Baik, terima kasih banyak Pak Obrin Parulian untuk penjelasannya dan kemana saja tadi masyarakat bisa menghubungi untuk mendapatkan pertolongan pertama terkait kondisi kesehatan selama mudik. Terima kasih Pak Obrin Parulian, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.